Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan salah satu kisah dari penulis favorit kita semua. Dan kisah ini kisah yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman by request, yaitu kisah Bang Pian, si kocak yang punya kemampuan luar biasa. Dan kisahnya keren banget pas ini. Gak sabar ya buat teman-teman untuk mengikutinya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kisah Bang Pian menguak misteri di rumah Pak Bambang. Pagi itu, Bang Pian yang masih merasa sedikit kesal kepada Baba Ali memilih duduk di ujung rumah kosong yang akan dibeli oleh teman dari Baba Ali yang bernama Pak Bambang. Sebelumnya, Baba Ali meminta kepada Bang Pian untuk melihat kondisi rumah tersebut secara batin karena dikhawatirkan ada sosok-sosok makhluk gaib di sekitaran rumah yang memang sudah lama tidak dihuni itu. "Pulang Yan," ajak Baba Ali kepada Bang Pian yang sedari tadi hanya diam saja. "Manyun aja lu, tenang aja, nanti Baba kasih uang capek dah," imbu Baba Ali yang sudah siap di atas sepeda motornya. "Lagian, Baba kagak jelas banget dah. Ngapain sih ngajak saya kemari kalau teman Baba udah minta tolong sama orang lain? Tau gini kan, saya mendingan molor," balas Bang Pian yang masih merasa kesal. Sesampainya Baba Ali di rumahnya, Baba Ali pun langsung bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya kepada Bang Pian. Dan hal itu malah membuat Bang Pian penasaran dengan maksud dan tujuan Baba Ali mengajaknya ke rumah besar milik temannya itu. Yan, tadi di rumah itu lu ngeliat apa aja emangnya?" tanya Baba Ali sambil mengambil bungkus rokok bertuliskan angka dari saku kemejanya. "Banyak, Mbak," jawab Bang Pian yang membuat Baba Ali terkejut. "Lu kalau ngomong yang bener apa Yan? Emangnya lu ngeliat apaan aja tadi?" balas Baba Ali dengan sabar. "Ada pohon jambu klutuk, ada rumput, ada teh kucing, ada pohon tetehan, semut juga ada, macem-macem pokoknya," balas Bang Pian yang membuat Baba Ali emosi mendengarnya. "Biasa nih anak nih, kalau diajak ngomong serius sama orang tua jawabannya bercanda mulu. Dasar bocah geblek," saut Baba Ali yang merasa kesal dengan Bang Pian. "Ya lagian sih, emangnya Baba ngapain sih pagi-pagi ngajak saya ke rumah sarang demit?" tanya Bang Pian sambil ikut meraih rokok milik Baba Ali. "Sarang demit? Lo yang bener dong Yan kalau ngomong," balas Baba Ali yang merasa terkejut dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bang Pian. "Loh, emang iya? Saya ngomong bener dikata salah, saya ngomong salah mangkinan salah, ribet ngomong sama aki-aki," balas Bang Pian yang langsung berdiri dan berjalan ke arah dapur sebelum Baba Ali melempar kopiah yang masih dikenakannya. Sekalian bikinin gua kopi," celetuk Baba Ali kepada Bang Pian. "Pakai garam apa pakai kecap, Mbak?" tanya Bang Pian yang kembali meledek Baba Ali. "Pakai sambel, mulut lu tapi yang gua sambelin. Dasar lu," balas Baba Ali kesal. "Jadi sebenarnya tuh rumah itu mau dibeli sama teman Baba. Nah kemarenan dia minta tolong sama Baba, bakal ngajak lu ngeliatin rumah itu. Nah tapi tadi kata dia rumah itu aman karena pade dari bininya kan katanya nih ya orang pinter juga," ujar Baba Ali menjelaskan tujuan Baba Ali mengajak Bang Pian mendatangi rumah dengan halaman luas tersebut. Pinter apanya?
orang itu rumah masih penuh demit. Tadi aja tuh, Mbak, di tempat saya duduk kagak ada yang nempatin. Rumah itu mah udah kayak pasar, Mbak. Banyak banget demitnya. Saya mah kalau disuruh buat mindahin itu demit, kagak dah. Kagak sanggup saya, Mbak. Balas Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya dan meniup cangkir kopi hitam yang baru saja dibuatnya. Dah ya. Kasihan amat sih Bambang. Apa semulu nasibnya dia, balas Baba Ali yang langsung menyeruput kopi hitam buatan Bang Pian. Wah sinian, ini beneran lu pakein garam, imbu Baba Ali sambil mengecap-ngecap kopi buatan Bang Pian. Pakai upil, balas Bang Pian yang membuat Baba Ali melotot. Ya kagak, Mbak, kurang banget kerjaan, saya mau ngerjain orang tua, balas Bang Pian sambil tersenyum. Awas lu, kualat lu ngerjain orang tua, saut Baba Ali lagi. Udah deh, Mbak, bilangin sama Om Bambang, jangan dibeli dah tuh rumah. Kesian nanti yang pada nempatin, ujar Bang Pian sambil terus menyeruput kopi hitam buatannya. Ya udah dah, ntar gua ke rumahnya lagi dah. Mudah-mudahan aja belum dibayarin sama dia, balas Baba Ali sambil menghisap dalam-dalam rokok kretek kesukaannya. Beberapa minggu kemudian, Baba Ali pun kembali meminta Bang Pian untuk datang ke rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi pada anak Pak Bambang yang baru saja 1 minggu menempati rumah yang baru dibeli oleh Pak Bambang tersebut. Yan, lu bisa nolongin Pak Bambang gak sih? Tanya Baba Ali kepada Bang Pian dengan wajah serius. Lah, emangnya Om Bambang apa, Mbak? Tanya Bang Pian yang baru saja sampai di rumah Baba Ali. Anak baru sampai, bukannya ditanya kabarnya dulu bagaimana, main tolong aja, gerutu Maela sambil meraih cucu kesayangannya dari gendongan sang ibu. Iya, sampai lupa gua. Duduk dulu Dayan. Gimana kabar lu pada? Sehat semua kan ya? Tanya Baba Ali sambil tersenyum dan melirik ke arah Maela. Alhamdulillah sehat, Mbak. Lagian saya sama bini saya nih mau nginep. Ntar-ntaran aja ngapa cerita soal Om Bambang ya, balas Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumah Baba Ali. Emangnya Om Bambang apa lagi, Mbak? Tanya Bang Pian yang berjalan dari arah dapur sambil menenteng secangkir kopi hitam yang baru saja dibuatnya. Ya si Bambang sih kagak ngapa-ngapa, tapi anak buahnya pada sakit, terus pada kagak mau kerja lagi karena mereka takut tinggal di rumah yang tempo hari kita ke sono, jawab Baba Ali menjelaskan. Lah kan udah saya kata, itu rumah sarangan demit, Mbak, masih aja dibeli. Emang rumah itu siapa yang nempatin? Tanya Bang Pian yang mulai merasa penasaran. Ya yang nempatin karyawan si Bambang. Kan rencananya tuh rumah bakal konveksi. Ya jadinya nantinya bakalan ada banyak orang yang kerja sama tinggal di sana, balas Baba Ali menjelaskan. Pantesan aja dia mau beli tuh rumah serem begitu. Ternyata bakalan konveksi. Dia pikir demitnya bakalan pergi kali karena banyak orang yang di sana. Ujar Bang Pian sambil mulai membakar rokok filter kesukaannya. Ya begitu kali. Tapi kemarin tuh dia ke rumah Yan. Dia mau minta tolong sama lu, balas Baba Ali. Lah katanya dia punya Pak D yang sakti, yang orang pinter. Gimana sih, Mbak? Balas Bang Pian yang masih ingat dengan apa yang diceritakan oleh Baba Ali beberapa waktu yang lalu. Kagak sanggup kali tuh orang. Apa dia udah kagak pinter lagi? Gue juga kagak tahu. Yang penting dia mau minta tolong sama lu sekarang. Bisa kagak lu? Tanya Baba Ali sambil menggerutu. Insya Allah saya bisa, Mbak, balas Bang Pian yang langsung membuat babanya tersenyum mendengar jawabannya. Nah begitu dong Yan, itu baru namanya anaknya Ali. Nah terus kapan kita ke sono? Tanya Baba Ali dengan wajah sumringahnya. Baba kagak usah ikut ke sono dah, Baba anterin aja saya ke rumah Om Bambang. Terus Baba jelasin di rumah Om Bambang. Saya takut kalau Baba ikut, Baba bakalan kena lagi, balas Bang Pian menjelaskan. Ya udah, lu atur aja gimana baiknya aja, balas Baba Ali. Terus kapan kita ke rumah si Bambang? Ibu Baba Ali yang langsung bertanya lagi kepada Bang Pian. Ntar aja deh Mbak, habis asar, saya mau tidur dulu. Belum tidur ini, saya kan dinas malam tadi, balas Bang Pian yang langsung loyor pergi ke kamarnya. Sore harinya, sekitar pukul 4:30, Bang Pian pun sampai di sebuah rumah yang beberapa waktu lalu sudah didatanginya bersama Baba Ali. Tapi sore itu, Bang Pian mendatangi rumah yang beraura gelap itu langsung bersama Pak Bambang yang sudah menjadi pemilik baru di rumah besar tersebut.
Apapun syaratnya akan saya penuhi, Bang. Yang penting arwah-arwah penasaran yang menghuni rumah itu mau pergi, ujar Pak Bambang kepada Bang Pian yang membuat Bang Pian tersenyum mendengarnya. Nah, kalau syaratnya Om Bambang diri gimana? Emang mau? Tanya Bang Pian yang membuat Pak Bambang terkejut. Sampean ini ngagetin saya aja, Bang, balas Pak Bambang sambil tersenyum. Ya kalau Om Bambang nanya mau pakai syarat apa ya panggil dukun aja Om. Saya kan bukan dukun, balas Bang Pian yang sedang berusaha menjelaskan sesuatu kepada Pak Bambang. Setan kalau udah minta ini itu jangan sampai diturutin Om. Jatuhnya musyrik, nyekutuin Allah. Imbu Bang Pian yang membuat Pak Bambang terdiam. Nah terus gimana caranya ya buat minta mereka semua pergi ya Bang kalau ndak pakai syarat? Tanya Pak Bambang yang merasa heran dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Bang Pian. Ya diajak ngopi aja sambil cerita masa lalunya Om. Terus diajak jalan-jalan ke Ragunan juga bisa. Apa ke Ancol gue boleh, balas Bang Pian yang membuat Pak Bambang tersenyum kesal mendengarnya. Ya sudah, pokoknya saya minta tolong sama sampean Bang, supaya rumah ini aman dan penghuni gaibnya tidak mengganggu karyawan saya lagi yang bekerja di sini, ujar Pak Bambang kepada Bang Pian. Insya Allah deh Om, kelihatannya sih ya setan-setan di sini emang kagak mau nih kalau tempat tinggal mereka ditempatin orang, balas Bang Pian yang sudah mulai melihat penampakan sosok makhluk gaib di depan pintu utama rumah tersebut. Oh iya, sekarang berarti nih rumah kosong lagi ya Om? Tanya Bang Pian lagi. Iya Bang, betul. 2 hari yang lalu seluruh karyawan saya minta pulang. Akhirnya ya saya tampung di rumah saya dulu supaya mereka masih bisa kerja. Balas Pak Bambang menjelaskan. Ya udah deh Om, ntar malam saya balik lagi kemari. Saya minta kunci rumahnya aja ya, ujar Bang Pian kepada Pak Bambang. Oke, baik. Nanti biar sampean ditemani keponakan saya gimana Bang? Dia juga orangnya berani kok. Balas Pak Bambang menawarkan. Nah, cakep tuh Om. Sekalian suruh bawa termos sama kopi sama kue-kue kecil. Jangan lupa, jawab Bang Pian dengan semangat. Wah, beres Bang. Nanti malam sampean ke rumah saya dulu toh? Tanya Pak Bambang kepada Bang Pian. Lah iya, kan katanya mau ngajak ponakan. Om, gimana sih? Balas Bang Pian sambil menggerutu. Oke siap Bang, nanti saya siapkan segala sesuatunya. Kopi, air panas, roti, sama rokok kan ya. Beres pokoknya, ujar Pak Bambang yang merasa senang karena Bang Pian mau membantunya. Ketika malam tiba, sesuai kesepakatan yang telah disepakati, Bang Pian pun kembali datang ke rumah Pak Bambang sekitar pukul 9 malam. Di rumahnya Pak Bambang dan keluarganya serta keponakannya sudah menunggu-nunggu kedatangan Bang Pian. Nah, ini keponakan saya yang akan menemani Bang Pian ke rumah itu, ujar Pak Bambang sambil memperkenalkan keponakannya kepada Bang Pian. Pian, ujar Bang Pian sambil mengulurkan tangannya menyalami keponakan Pak Bambang. Rapto Mas, asli Gunung Kidul, balas seorang pemuda yang usianya masih di bawah Bang Pian. Jangan panggil gue Mas, ntar gue dikata orang Jawa lagi. Panggil aja nama saya Pian, balas Bang Pian sambil tersenyum. Panggil saja Bang Pian Prap, seru Pak Bambang menimpali. Iya Prap, nama lu Prapatan apa siapa tadi gue lupa dah. Celetuk Bang Pian yang membuat semua orang di rumah Pak Bambang tertawa. Prapto Bang, nama panjang saya Suprapto Edi Cahyo, balas Prapto sambil tersenyum. Ya dah, mendingan kita berangkat sekarang yuk Ntar keburu plesir lagi tuh demit-demit yang ada di rumah paman lu, ujar Bang Pian yang langsung mengajak Prapto berangkat menuju ke rumah baru Pak Bambang. Gimana? Kopi, air panas sama teman-temannya udah aman belum? Tanya Bang Pian yang melihat barang-barang yang dibawa oleh Prapto. Wah tenang aja, aman Bang Pian, semuanya sudah saya siapkan, saut Pak Bambang yang ikut mengantarkan Bang Pian dan Prapto sampai ke depan rumah. Suasana mencekam pun langsung menyambut kedatangan Bang Pian dan Prapto di rumah yang berada paling ujung di antara barisan rumah lainnya di sebuah komplek perumahan tua yang ada di daerah Jakarta Selatan itu. Aura mistis pun terasa sangat pekat yang tiba-tiba saja membuat Prapto merinding dan mulai merasa tidak nyaman. Apa lu? Dinginan lu ya? Tanya Bang Pian yang melihat Prapto sedang berusaha membuka pagar rumah milik Pak Bambang.
Merinding bang, jawab Prapto singkat sambil meneruskan membuka gembok yang berada di belakang pintu pagar rumah tersebut. Baca bismillah tok, lagian lu nyelonong aja. Ujar Bang Pian sambil tersenyum dari atas sepeda motornya. Setelah masuk ke dalam halaman rumah besar yang baru dibeli Pak Bambang itu, Bang Pian pun langsung mengajak Prapto untuk duduk di sudut rumah yang mana terdapat lampu taman menyala di depannya. Nah, sementara kita duduk di mari dulu dah. Sekarang lu buru dah keluarin semua bekal yang lu bawa dari rumah Om Bambang tadi, ujar Bang Pian yang membuat Prapto tersenyum. Kita ngopi dulu ya bang, baru kerja gitu ya, balas Prapto sambil menyiapkan gelas yang dibawanya di sebuah wadah. Kerja? Emangnya kita mau kerjain apaan? Kita itu cuma disuruh sama Om Bambang bakal ngopi doang di mari, balas Bang Pian yang membuat Prapto kembali tersenyum. Sampean ini loh bang, selalu lucu gitu, balas Prapto sambil menuangkan kopi saset ke dalam gelas. Dah, santai aja. Yang penting kita ngopi dulu sambil kita ngobrol-ngobrol aja, balas Bang Pian lagi. Tok, lu tadi bilang asli mana dah? Belah Kidul. Daerah mana toh Belah Kidul? Tanya Bang Pian sambil membakar rokok filter yang dibawanya. Gunung Kidul bang, bukan Belah Kidul, jawab Prapto yang merasa kesal dengan Bang Pian. Habis gue denger tadi Belah Kidul. Emangnya daerah mana itu toh? Kayaknya baru denger dah gue. Tanya Bang Pian lagi. Gunung Kidul itu salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta bang, jawab Prapto menjelaskan. Lah kalau Jogja mah gua tahu. Tok, kalau lu ngerasa pusing apa mual, lu bilang sama gua, jangan diem-diem aja, seru Bang Pian yang langsung disambut senyum oleh Prapto. Lah Tok, ngapain lu cengar-cengir? Idih, imbu Bang Pian yang semakin heran melihat perubahan sikap Prapto. Yah, kesurupan di bocah, suwe bener, ujar Bang Pian yang langsung memegang erat tubuh Prapto setelah berusaha keras untuk membuat Prapto tenang dan mengajak sosok yang sedang merasuki tubuh Prapto untuk berkomunikasi. Akhirnya Bang Pian pun berhasil mendapatkan informasi dari sosok yang sudah masuk ke dalam tubuh Prapto tentang rumah yang baru saja ditempati oleh para karyawan Pak Bambang. Sosok perempuan yang sedang merasuki tubuh Prapto itu pun lalu menceritakan bahwa di dalam rumah itu banyak terdapat kuburan dari calon bayi yang memang sengaja digugurkan. Dan setelah lama berdialog dengan sosok jin yang mengaku bernama Maisaro itu, akhirnya Bang Pian pun mengeluarkan jin tersebut dari dalam tubuh Prapto. Apa lu Tok? Cengar-cengir, tanya Bang Pian sambil tersenyum ketika melihat Prapto tersadar. Badan saya kok sakit semua ya bang, ngilu, balas Prapto sambil memegangi bagian tubuhnya. Barusan lu kesambet, ujar Bang Pian yang membuat Prapto terkejut. Yang bener bang, tanya Prapto yang tidak mempercayai apa yang sudah dikatakan oleh Bang Pian. Ngapain gue bohong? Tuh lu lihat tuh, bekas lu nulis nama jin yang udah masuk ke badan lu tadi, ujar Bang Pian sambil menunjukkan sebuah kata yang ditulis di lantai berdebu oleh sosok makhluk gaib yang telah merasuki tubuh Prapto tadi. Terus sekarang kita gimana ya bang? Tanya Prapto yang semakin penasaran setelah percaya jika dirinya tadi memang sudah kerasukan sosok makhluk gaib yang berada di sekitaran rumah itu. Ya kita masuk dah, kita tidur di dalam, balas Bang Pian yang membuat Prapto bergidik ngeri. Bang, memangnya kita harus ya tidur di dalam rumah itu? Tanya Prapto yang kini terlihat mulai ketakutan. Lah iya, namanya juga penelusuran. Ya kita kudu gali informasi rumah ini dari makhluk-makhluk gaib yang tinggal di mari, balas Bang Pian menjelaskan. Baru saja Bang Pian selesai berbicara, tiba-tiba saja dari dalam rumah itu terdengar suara piring yang jatuh disusul dengan benda-benda lainnya yang seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Hal itu sontak membuat Prapto diam seribu bahasa dan mulai memasang pendengarannya dengan seksama. Noh, lu denger, itu tandanya lu disuruh masuk. Buruan dah, gurau Bang Pian yang terus meledek Prapto. Bang, sampean aja yang masuk ya, saya nunggu di sini aja, balas Prapto sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Yakin? Emang lu berani di sini sendirian? Yang ada juga lu kabur ninggalin gua. Udah tenang aja, kita masuk berdua.
Kita lihat no setan lagi pada olahraga di dalam. Jawab Bang Pian yang langsung berdiri dan berjalan menuju ke pintu utama yang ada di dalam rumah itu. Setelah Bang Pian memasukkan anak kunci ke dalam lubang kunci yang ada di pintu utama rumah itu, Bang Pian pun mulai merasakan adanya energi besar yang datang dan hendak menyerang Bang Pian maupun Prapto. Tapi Bang Pian yang sudah banyak belajar dari kakek Abdul melalui Ardi telah terlebih dahulu memagari tubuh mereka masing-masing dengan energi murni dan juga doa-doa yang sudah dibaca oleh Bang Pian. Energi besar dari sosok makhluk gaib berwujud perempuan bergaun merah itu langsung terpental dan membentur sesuatu hingga terdengar dari luar tempat Bang Pian dan Prapto berdiri. Tok, lu jangan sampai bengong. Baca sholawat bisa kagak lu? Tanya Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Prapto. Baca sholawatnya dalam hati, terus jangan sampai pikiran lu kosong, imbu Bang Pian lagi menegaskan. Dan setelah itu, Bang Pian pun langsung membuka pintu rumah yang ada di hadapannya. Tapi setelah pintu itu terbuka, tiba-tiba saja ada hembusan angin besar yang menerpa Bang Pian dan juga Prapto. Bersamaan dengan itu, bau harum bunga melati pun tiba-tiba saja tercium hingga membuat keduanya sulit bernapas. Bujuk, ini demit parfumnya nyanter amat ya, seru Bang Pian yang mulai melangkahkan kaki kanannya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Mana ada setan pakai parfum sih Bang, sampean ada-ada aja, balas Prapto sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Ingat, lu jangan sampai ngoceh aja, sholawat jangan lupa baca terus, balas Bang Pian yang sedang mencoba mencari saklar lampu rumah tersebut. Tapi belum saja Bang Pian dapat menyalakan lampu yang ada di rumah itu, tiba-tiba saja pintu yang tadi sudah dibuka oleh Bang Pian menutup dengan sendirinya, seolah ada sesuatu yang mendorong dengan sangat kencang. Brak! Suara pintu tertutup dengan kencang yang membuat Bang Pian dan juga Prapto sama-sama terkejut. Jangan ganggu kami. Cepat tinggalkan rumah ini atau kalian semua akan menjadi penghuni rumah ini seperti kami, ucap suara sosok perempuan yang terdengar lirih dan membuat bulu kuduk meremang. Alah, udah dah, kagak usah banyak cincong loh. Gue udah tahu siapa-siapa aja yang ada di sini, saut Bang Pian yang membuat Prapto semakin khawatir dengan keadaan mereka berdua. Sekarang nih ya, gua minta lu pada semua pergi dah baik-baik. Kalau kagak bisa baik-baik ya terpaksa dah gua usir, imbu Bang Pian dengan tegas. Bang, sabar Bang. Ingat, yang kita hadapi ini hantu loh Bang, bisik Prapto dengan tubuh gemetar. Dasar Jawa, tahu begini mah lu mending diem-diem aja di rumah om lu, saut Bang Pian dengan nada kesal. Manusia-manusia itulah yang menempatkan kami di rumah ini. Sekarang kenapa kau mengusir kami bocah? Jawab suara perempuan tua yang terdengar agak parau. Maksudnya bagaimana sih Nek? Emangnya ada orang yang sengaja naruh nenek di mari? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tersebut. Tidak lama berselang, Bang Pian dan Prapto merasa tempatnya berpijak seolah seperti berputar-putar dan membuat Bang Pian dan juga Prapto merasa sangat pusing. Baru kali ini, Bang Pian mengalami hal aneh dari semua hal yang pernah dialaminya saat berhadapan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Setelah tempatnya berpijak terasa kembali normal, Bang Pian dan Prapto pun mulai mendengar suara jerit kesakitan dari seorang perempuan yang lalu disusul oleh suara jeritan-jeritan lainnya. Setelah itu, Bang Pian dan juga Prapto pun merasa berpindah ke tempat dan sedang berada di sebuah ruangan khusus yang sangat pengap dan berbau anyir serta agak berbau busuk. Di tempat itu, Bang Pian dan juga Prapto diperlihatkan seorang laki-laki tua sedang menggali tanah yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan tidak lama kemudian, lelaki tua itu mulai memasukkan kain putih yang entah apa isinya ke dalam lubang tersebut. Baru kali ini ada orang yang kuat bertahan lama di dalam rumah ini, ujar sosok perempuan berambut hitam kusut dan mengenakan gaun merah yang mengeluarkan bau anyir darah. Kau lihat sendiri bukan?
Jika manusia-manusia berarti iblis itulah yang sudah menaruh kami di tempat ini. Imbus sosok perempuan dengan wajah keriput itu sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah sosok perempuan yang memiliki wajah seram itu mengangkat kedua tangannya, tiba-tiba saja muncul puluhan bahkan ratusan sosok bayi yang berwarna merah dengan wajah-wajah yang sangat menyeramkan. Sosok-sosok dari bayi tersebut memiliki lidah panjang serta daun telinga runcing dan juga dengan barisan gigi-gigi tajam dan juga hitam. Sosok yang disebut bayi bajang itu mulai mengelilingi tubuh Bang Pian dan juga Prapto dengan sorot mata tajam seolah sedang memandangi makanan lezat yang ada di hadapan mereka. Dan sekarang, apakah kau mau mengusir kami, anak muda? Ujar sosok perempuan dengan gaun merah tersebut. Lu denger ya? Ini rumah udah dibeli sama seseorang bakalan dihuni. Jadi daripada lu pada ngerasa keganggu satu sama lain, ya sebaiknya lu pada pergi dah dari rumah. Balas Bang Pian yang tidak gentar kalau melihat ratusan sosok arwah bayi bajang yang seolah siap menerkamnya itu. Kami tidak akan pernah pergi dari rumah ini karena kami dilahirkan dan juga dikuburkan serta dilahirkan kembali dengan wujud seperti ini di sini, di rumah ini. Balas sosok perempuan bergaun merah yang sangat menyeramkan itu sambil kembali mengangkat kedua tangannya seolah dia sedang memerintahkan para sosok arwah bayi bajang tersebut untuk segera menyerang Bang Pian dan juga Prapto. Setelah benar-benar mendapatkan serangan dari sosok-sosok arwah bayi bajang itu, Bang Pian pun hanya bisa menunduk sambil menutupi wajahnya guna menghindari tetesan-tetesan air liur dari sosok bayi bajang tersebut yang berbau sangat busuk. Sambil terus membaca doa dan meminta kepada Prapto untuk terus bersolawat, Bang Pian pun menunggu saat yang tepat untuk bisa menyerang sosok perempuan yang mampu memerintahkan sosok arwah bayi bajang itu. Setelah Bang Pian merasa tenaga yang dihimpunnya sudah cukup, Bang Pian pun lalu menghentakkan kakinya ke lantai sambil berteriak menyebut nama Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Allahu Akbar, seru Bang Pian sambil menggebrak ke arah sosok bayi bajang yang berterbangan di depannya. Setelah sosok-sosok bayi bajang tadi terhempas oleh energi yang dikeluarkan oleh Bang Pian, dia pun kembali melakukannya dengan mengarahkan seluruh tenaganya ke arah sosok perempuan bergaun merah yang tadi memiliki wajah menyeramkan. Dan berkat keyakinan serta doa-doa yang terus Bang Pian panjatkan kepada Allah, akhirnya sosok perempuan bergaun merah itu pun terhempas dengan kencang. Kurang ajar, aku akan membunuh kalian berdua manusia bodoh, ujar sosok perempuan tua yang wajahnya kini semakin terlihat murka. Mendingan lu pergi deh Nek dari tempat ini. Saya janji bakalan mindahin semua kuburan bayi hasil dari pengguguran itu ke tempat yang lebih layak, balas Bang Pian sambil menatap tajam sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu. Banyak sekali, ratusan. Kau tidak akan dapat memindahkan semuanya, anak muda, balas sosok perempuan yang berdiri mengambang di atas lantai rumah tersebut. Ya asalkan mau nunjukin nama saya mah insya Allah saya bakal mindahin semuanya, balas Bang Pian meyakinkan. Apakah kau juga akan memindahkan tubuhku yang terkubur di balik beton rumah ini? Tanya sosok perempuan bergaun merah yang perlahan mengendurkan energi gelapnya. Ya asal mau dah nunjukinnya Nek, saya mau bakal berusaha dah nyari, habis itu mindahin dah ke kuburan, balas Bang Pian lagi. Baik kalau begitu, aku akan memberitahumu di ruangan mana saja yang terdapat kuburan-kuburan bayi-bayi tidak berdosa hasil hubungan gelap yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Dan juga aku akan menunjukkan di mana letak kuburanku berada, ujar sosok perempuan tua tersebut menjelaskan. Sekarang pejamkanlah kedua mata kalian. Imbus sosok perempuan tua dengan gaun merah tersebut, Bang Pian dan Prapto pun kembali merasa pusing karena tempatnya berdiri itu seolah-olah berputar lagi dengan sangat kencang. Tok Prapto, lu masih sadar apa pingsan lu? Tanya Bang Pian sambil meraba ke arah belakang. Saya tidak pingsan Bang, balas Prapto dengan suara lirih. Setelah semua kembali normal, Bang Pian dan Prapto pun mulai membuka kedua matanya dan kembali berada di ruang tamu rumah besar tersebut. Bang Pian yang masih merasa pusing pun kembali mencoba mencari saklar lampu untuk bisa menyalakan lampu yang ada di ruangan itu.
Bujuk, udah kayak naik helikopter ya toh, ujar Bang Pian setelah ia dapat menyalakan lampu di ruangan itu. Waduh, saya belum pernah naik helikopter ya bang. Tapi ini sih rasanya kayak naik komedi puter aja bang. Balas Prapto yang berdiri sambil terus berpegangan ke dinding. Gelap, saut Bang Pian yang mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tiba-tiba saja Bang Pian dan Prapto mendengar suara pintu kamar yang ada di dalam rumah itu terbuka satu persatu. Dan setelah itu Bang Pian mulai mendengarkan suara perempuan yang sudah memintanya untuk masuk ke dalam setiap kamar yang pintunya telah terbuka itu. Di setiap kamar itu ada 40 janin yang terkubur dan ada 4 kamar yang dijadikan tempat menguburkan janin-janin yang sudah nyawa itu anak muda. Ucap sosok perempuan yang tidak lagi menampakkan wujudnya itu. Setelah memasuki setiap kamar dengan pintu yang sudah terbuka, Bang Pian melihat ada tanda kemerahan di setiap lantai yang terdapat kuburan janin-janin bayi tersebut. Hanya kalianlah yang dapat melihat tanda merah di lantai itu, ujar sosok perempuan yang terdengar menggema setelah mulai memasuki seluruh kamar yang menjadi tempat menguburkan janin-janin tidak berdosa itu. Bang Pian dan juga Prapto lalu dibawa ke sebuah kamar mandi yang ada di bagian paling belakang rumah tersebut. Dan di dalam kamar mandi tersebut tiba-tiba saja muncul sosok perempuan dengan gaun putih yang sedang berdiri memunggungi Bang Pian dan juga Prapto. Oh, jadi di dalam kamar mandi itu jasad nenek udah dikuburin, tanya Bang Pian kepada sosok makhluk gaib berwujud perempuan itu. Pindahkan aku ke tempat yang lebih layak. Aku sudah cukup lama terkurung di rumah ini, dan rasanya orang yang dulu menghabisi nyawaku pun juga sudah mati, jawab sosok makhluk perempuan yang berdiri memunggungi Bang Pian dan juga Prapto. Nama nenek siapa dah ya? Apa saya kudu nulis nama di papan nisan nenek? Tanya Bang Pian dengan tegas. Namaku Maisaroh. Kuburkan saja tulang belulangku yang masih tersisa di halaman depan rumah ini. Aku berjanji tidak akan mengganggu siapapun lagi orang yang tinggal di rumah ini, balas sosok Maisaroh menjelaskan. Oke siap. Nah terus bagaimana tuh sama janin-janin yang ada di dalam kamar-kamar? Apa saya juga kudu mindahin juga? Tanya Bang Pian menegaskan. Bawa saja ke pemakaman umum. Mintalah kepada pemilik baru rumah ini untuk menguburkan semua yang terdapat di dalam kamar-kamar itu dalam satu lubang saja, jawab sosok Maisaroh yang perlahan-lahan mulai menunjukkan wajahnya dengan membalikkan tubuhnya. Dan sekarang pergilah dan sampaikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini, imbu sosok Maisaroh yang perlahan-lahan pergi lalu menghilang dari pandangan mata Bang Pian serta Prapto. Alhamdulillah, ujar Bang Pian yang juga diikuti oleh Prapto. Nah, lu juga denger kan Tok apa yang tadi udah dibilang sama si Maisaroh, ujar Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Prapto. Nah bagus dah. Mudah-mudahan aja ya Om Bambang bisa ngerti nih apa yang terjadi di tempat ini, imbu Bang Pian sambil menutup kembali pintu rumah besar di dalam sebuah komplek perumahan tersebut. Setelah membereskan bekal makanan dan juga kopi yang mereka bawa tadi, Bang Pian dan Prapto pun langsung pulang ke rumah Pak Bambang. Tapi karena Pak Bambang saat itu masih tidur, Bang Pian pun hanya mengantarkan Prapto dan langsung pulang ke rumah Baba Ali. Keesokan harinya, setelah Bang Pian menceritakan tentang apa yang telah ditemuinya di dalam rumah itu kepada Baba Ali, Maela dan juga Intan, Bang Pian pun langsung mengajak Baba Ali untuk membantu menjelaskan kepada Pak Bambang tentang apa-apa saja yang ditemuinya bersama Prapto semalam. Ya mudah-mudahan aja ponakannya Om Bambang udah cerita sama keluarganya Om Bambang, ujar Bang Pian sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Yan, emang itu ponakan si Bambang orang bisa juga apa? Mau-mauan aja diikut lu semalam? Tanya Baba Ali yang membuat Bang Pian tertawa. Bisa ngompol. Untung aja tuh bocah mentalnya kuat, Bocah gunung dia, Balas Bang Pian sambil tertawa.
Ya tapi tuh bocah mah termasuk berani kan. Kalau yang lain mah udah pengsan kali itu, seru Bapak Ali yang langsung duduk di belakang Bang Pian. Setelah 20 menit lamanya mengendarai sepeda motor, akhirnya Bang Pian dan juga Bapak Ali tiba di rumah Pak Bambang. Pak Bambang dan keluarganya pun menyambut hangat kedatangan Bapak Ali dan juga Bang Pian yang telah membantu untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di rumah yang baru dibelinya itu. Alhamdulillah Bang Ali, untung Bang Pian ini mau membantu saya, ujar Pak Bambang yang merasa sangat senang hari itu. Ya namanya orang punya kebiasaan, ya kudu mau ngebantu orang lain, balas Baba Ali yang merasa bangga dengan Bang Pian. Jadi keponakan saya itu telah menceritakan tentang apa yang semalam sudah ditemuinya bersama Bang Pian. Alhamdulillah kita semua jadi tahu titik persoalan dari rumah itu. Dan saya juga sudah berunding dengan keluarga saya untuk segera memindahkan semua kuburan janin yang ada di rumah itu, ujar Pak Bambang yang sudah duduk bersama Baba Ali, Bang Pian serta keluarganya. Ya alhamdulillah kalau begitu Om. Tapi ya sebaiknya mah bertahap dulu aja ya. Saya takut kalau sampai pihak berwajib tahu, lah rumah itu ribet dah, bakalan disegel, kagak bakalan bisa ditempatin langsung, ujar Bang Pian mengusulkan. Ah, iya Bang Pian, awalnya juga saya bingung untuk melakukannya. Tapi kan sosok yang ada di rumah itu hanya meminta kuburan-kuburan bayi Bajang itu dipindahkan, tidak meminta untuk diusut secara tuntas. Ya kan toh? Balas Pak Bambang yang juga memiliki pemikiran sama dengan Bang Pian. Bukan hendak untuk menutupi sebuah tindak kejahatan, tapi Bang Pian sendiri memiliki pemikiran yang cukup rasional. Karena seandainya hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tentunya akan menghambat semua hal yang sudah direncanakan oleh Pak Bambang yang akan menggunakan rumah itu sebagai konveksi. Dan juga rumah tersebut sudah tidak dihuni cukup lama. Dan menurut ketua lingkungan setempat serta beberapa satpam yang sudah bekerja lama di sana mengatakan, jika sedari dulu rumah itu pernah dikontrak oleh seorang dokter yang membuka praktek di hari-hari tertentu saja. Jadi pemilik asli rumah tersebut tidak tahu menahu tentang apa yang sudah terjadi pada rumah itu, dan hingga rumah itu terjual dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Singkat cerita, setelah berhasil memindahkan seluruh kuburan janin yang ada di rumah itu dan juga dapat menemukan sisa-sisa tulang belulang dari sosok Maisaroh dan menguburkannya di halaman depan, rumah itu pun lalu digunakan untuk konveksi milik Pak Bambang. Tidak ada lagi kejadian-kejadian horor dari rumah itu hingga konveksi milik Pak Bambang pun akhirnya gulung tikar. Sejak kejadian yang dialaminya, Prapto pun banyak belajar dari Bang Pian tentang hal-hal gaib. Bang Pian pun merasa tidak keberatan untuk mengajari Prapto dan selalu mengajak Prapto ketika ada orang yang membutuhkan bantuannya. Sebelum Ardi kembali dari pesantrennya, Bang Pian pun memiliki teman baru dan merasa sangat cocok dengan Prapto. Bang Pian dan Prapto pun beberapa kali membantu orang-orang dengan kasus yang sama seperti yang sudah dialami oleh Pak Bambang. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo selalu nggak pernah gagal bikin kita tercengang ya. Dan kali ini si kocak Bang Pian kembali lagi hadir duet mautnya bersama Baba Ali. Udah nggak ada obat deh. Kalau Baba Ali udah ketemu sama Bang Pian udah deh. Emang kayak gitu ya. Di orang-orang Betawi memang seperti itu. Jadi bukan yang nggak hormat sama orang tua, tapi itu bentuk apa ya, keakraban yang memang sudah terjalin sedemikian rupa. Dan dapat banget suasana rumahnya itu. Dan di sini kembali lagi ya, Bang Pian mempertontonkan keahlian dan kekocakannya rumah Pak Bambang yang terjadi apa ya, di masa lalunya ternyata ada kisah kelam di balik rumah Pak Bambang itu. Dan saya tertarik di sini untuk membahasnya adalah ketika Bang Pian berhasil, ketika ternyata misterinya terkuak, tapi Bang Pian lebih memilih untuk Bang Pian dan Pak Bambang ya lebih memilih untuk tidak melaporkan kepada pihak berwajib karena memang kejadian ini sudah lama sekali berlalu. Dan apa ya, kejadian ini juga ya pelaku-pelakunya mungkin sudah nggak ada ya. Ya menurut saya relate aja ya, sebagian besar orang juga kayak nggak pengen dibikin ribet ya sama hal-hal tersebut, apalagi kejadian sudah di masa lampau dan pasti akan
membuat sesuatunya menjadi ribet lah kalau kata orang Betawi. Jadi ya itu mungkin saja terjadi, tapi mungkin juga ada beberapa orang yang nggak bisa dong, harus dikuak dong misterinya, harus dipublikasikan dong, harus begini bla bla bla. Tapi itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi overall kisahnya keren banget, asli kisahnya keren banget, dan di endingnya nih mudah-mudahan sih kayaknya keren ya ketika Bang Pian punya asisten ya. Jadi kayak Prapto nih orang polos tapi ya punya nyali, dia punya nyali lah, berani mendampingi seorang Bang Pian untuk mengusir makhluk-makhluk gaib di dalam rumah itu menurut saya punya nyali, walaupun ya memang masih polos, masih kosongan ya, tapi dapat banget sih. Jadi Prapto ya, nama panjangnya Prapatan, ini ada aja di si Pian satu ini nih, Prapatan. Dan mudah-mudahan nanti untuk kelanjutannya tokoh Praptonya dong Mas Untung Prasetyo ya bisa dimunculin terus, dan sering-sering dong Mas Untung untuk kisah Bang Piannya diupload lagi terus, karena request dari teman-teman nih untuk beberapa tokoh dari Mas Untung untuk sering-sering diupload. Dan itu ya overall kisahnya keren banget. Yang baik-baiknya, hikmah baik-baiknya silakan diambil teman-teman. Untuk yang buruk-buruknya dibuang saja. Yang jelas kisah ini menurut saya banyak sekali hikmah baik yang bisa diambil ya dalam kisah barusan, terutama sosok Bang Pian yang selalu ingin membantu orang. Dan di sini kan sosok Bang Pian itu membantu tanpa pamrih ya, membantu tanpa pamrih dan benar-benar tulus. Apalagi ini ada perintah langsung dari orang tuanya yaitu Baba Ali. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur ya, menghibur teman-teman para pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan video barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Bisa juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat yang teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di sini bisa bisa dari diri sendiri, bisa pengalaman keluarga ataupun pengalaman lingkungan sekitar. Silakan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, bisa dikirimkan melalui tulisan boleh, melalui voice note atau rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap sabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati lagi sama teman-teman yang lainnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.